Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal mu'mininal mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjina ila yaumiddin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila al-haqqi was-siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dimanapun anda berada, rahimakumullah. Sepantasnya kita sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, seorang muslim, at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan segala amal ibadah kebaikan di bulan Ramadan. Dalam upaya ini untuk mencapai kita mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dalam wasiat Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda, "Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Yang artinya, Rasul SAW pernah bersabda di dalam salah satu wasiat beliau, hendaklah engkau ini ridho, lapang dada, menerima apa-apa yang telah Allah tentukan kepada engkau, sehingga mudah-mudahan niscaya engkau akan menjadi hamba yang paling kaya di antara manusia. Jadi di dalam upaya pendekatan diri ini kepada Allah, kita ini selalu harus ridho dan merasa cukup menerima apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak lagi membutuhkan kepada sesuatu yang lain selain pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dalam konteks redaksi hadis ini kita mencapai makom atau mencapai status sebagai hamba yang menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum." Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kalian kepada orang-orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah sesekali kalian ini melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih baik daripada kalian tidak mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam upaya ini kita memandang, melihat hamba-hamba Allah yang lain yang berada statusnya itu di bawah kita, sehingga dengan penglihatan seperti itu kita dengan mudah akan mendapatkan akan bagaimana cara menerima serta ridho lapang dada apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah dalam Al-Quran, apabila jika kalian bersyukur atas nikmatku, sungguh maka akan aku tambah. Jikalau kalian kufur atas nikmatku, mengingkari atas nikmatku, tidak bersyukur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu lebih pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks redaksi hadis di atas tadi dapat kita simpulkan bahwasanya seorang hamba yang dalam mengupayakan pendekatan diri kepada Allah, kita harus berlapang dada menerima segala apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang kaya, yang tidak memerlukan, yang tidak membutuhkan lagi nikmat-nikmat yang lain selain pemberian Allah, sehingga kita terlepas daripada sifat, salah satu sifat syaitan, yaitu at-tamalluk. Tamalluk yaitu artinya tamak. Kalau seorang hamba sudah tamak, rakus,
maka ini susah untuk menimbulkan di dalam hatinya upaya pendekatan diri kepada Allah. Karena laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluk illa fi talabil ilmi. Karena bukan daripada akhlak seorang mukmin, akhlak bukan seorang dari umatnya Nabi Muhammad kalau dia bersifat tamak, kecuali diperbolehkan tamak di dalam menuntut ilmu. Jadi selain di dalam menuntut ilmu, itu tamak adalah merupakan sifatnya syaitan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah supaya menjadi hamba yang tetap menerima serta lapang dada akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta kita dipelihara oleh Allah supaya kita tidak menjadi hamba yang tamak, hamba yang berlebihan, hamba yang mubazir. Mumpung pada bulan suci Ramadan, kapan lagi kita ingin memperbaiki diri, ingin berupaya dalam konteks pendekatan diri kepada Allah, kalau bukan saatnya pada hari ini, pada bulan ini, serta pada tahun ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai, serta hamba yang selalu dicintai dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf jikalau tingkah laku maupun perkataan yang saya sampaikan terdapat kesalahan. Saya Muhammad Naufal Wafiq meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.